Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, semoga hari ini kalian sehat. Kita bertemu di tema bab 1 yang B, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dengarkan baik-baik, kemudian nanti jawab pertanyaannya. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat yang tergabung dalam pasukan sekutu. Bayangkan, kekalahan makin menghantui para pemimpin Jepang. Dalam keadaan semacam itu, Jepang seakan-akan tidak mewujudkan janjinya kepada bangsa Indonesia untuk merdeka. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Agustus 1945 diumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI, atau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuruji Jumbi Inkai. PPKI dibentuk oleh Jepang dengan anggota berjumlah 21 orang. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI yang dibentuk oleh Jepang kemudian ditambah anggotanya menjadi 27 orang. Penambahan anggota ini dimasukkan bahwa PPKI bukan merupakan pembentukan Jepang, tetapi murni dibentuk oleh bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Nagasaki juga dibom atom oleh pasukan Amerika Serikat. Akibat pengeboman itu, Jepang makin tidak berdaya. Oleh karena itu, Jenderal Besar Terauchi selaku Panglima Tentara Umum Selatan yang mengepalai semua tentara Jepang di seluruh kawasan Asia Tenggara memanggil Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Udiyadinerat agar datang ke markas di Dalat, Vietnam. Pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki merupakan pukulan berat bagi Jepang. Uni Soviet juga menyatakan perang terhadap Jepang dengan diawali menyerang Manchuria. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kekalahan dari sekutu belum diumumkan secara resmi dan masih dirahasiakan oleh Jepang. Akan tetapi sebagian pemimpin nasional Indonesia, terutama para pemimpin pemuda, sudah mendengarnya melalui siaran radio luar negeri. Mendengar berita itu, para pemuda Indonesia sangat gembira dan lebih bersemangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akibat menyerahnya Jepang pada sekutu di Indonesia, terjadi vacuum of power. Artinya tidak ada pemerintahan yang berkuasa. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam perencanaan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sedikit terjadi perbedaan pendapat antara kelompok tua dan kelompok muda, sehingga terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, di suatu tangsi peta, itulah Soekarno-Hatta ditempatkan. Tanggal 16 Agustus 1945. Menjelang malam hari, kedua tokoh itu akhirnya dibebaskan dan pada malam hari itu juga naskah proklamasi dipersiapkan. Keesokan paginya, yakni pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, setelah terjadi kesepakatan antara kelompok muda dan kelompok tua, maka rancangan naskah proklamasi kemerdekaan dirumuskan di Rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tanggal 16 Agustus malam hari, dan baru ditandatangani pada pukul 04 pagi tanggal 17 Agustus 1945, dan pada saat itu juga telah diputuskan bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pagi hari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan keputusan. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang sah, merupakan landasan konstitusional Negara Republik Indonesia. Di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat ditegaskan bahwa pembentukan pemerintahan negara Indonesia dilandasi oleh Pancasila. 2. PPKI memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
untuk membantu pekerjaan Presiden Republik Indonesia sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Dalam sidang PPKI tersebut, Dr. Andes Muhammad Hatta menyatakan bahwa masyarakat Indonesia Timur mengusulkan untuk menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan jiwa kebangsaan, pendiri negara menyepakati perubahan Piagam Jakarta. Dengan demikian, sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan Pancasila yang sah ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, yaitu rumusan Pancasila yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar penghayatanmu terhadap Pancasila lebih baik, lihatlah dalam lingkunganmu apakah ada lambang negara burung Garuda di kantor-kantor pemerintahan, bahkan di sekolahmu. Ya. Oke, demikian anak-anak penjelasan dari penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan saya sampaikan. Maka jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah yang melatar belakangi Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945? Yang kedua, apakah akibat menyerahnya Jepang kepada sekutu bagi bangsa Indonesia? Yang ketiga, apakah perbedaan pokok rumusan Pancasila menurut Piagam Jakarta dan menurut pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? 3 soal itu silakan kalian kerjakan dengan baik, ditulis kemudian difoto dan dikirimkan kembali kepada saya melalui WA Group ataupun Japri. Demikian, semoga sehat selalu anak-anakku. Jangan lupa protokol kesehatan tetap dijalankan, memakai masker, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin, dan jaga jarak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.